Selama ini pakai dacing, itu sekarang itu biar pakai timbang asam. betul yang karton dacing yang orang pasti Tidak pakai lagi. Kita ke depan kita pakai alat yang terstandar namanya antropometrik. Selamat siang kawan-kawan. Ini hari beta dapat satu kesempatan yang bagus dan sangat terhormat sekali, asik, untuk bertemu dengan orang hebat, anak muda juga yang hebat di Kota Soe. Dan siapa dia dan apa yang harus kita bahas ini hari? Orang bilang tak kenal maka tak sayang, maka dengan penuh rasa hormat mohon izin Bapak untuk perkenalan. Baik, salam ke Randi. Terima Halo. kasih. Beta perkenalkan diri, nama Natwan Sele, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten TTS. Jadi sehari-hari itu tugas kami adalah terutama dalam pengendalian berbagai masalah kesehatan yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ya. Singkat padat jelas. Beta tertarik dengan bab itu kali macam itu bilang pengendalian masalah kesehatan, dan ini hari sesuai dengan hasil briefing tadi enak. Kita akan bahas tentang bulan pemberian vitamin A dan penimbangan bagi anak usia 0 sampai 5 tahun yang menjadi indikator penentuan stunting atau tidaknya seorang anak. Dia punya pembahasan selanjutnya ke mana? Kita langsung eksekusi enak. Bapak, kita berbicara mengenai Soe. Soe ini beberapa bulan terakhir kemarin, Pak Presiden sampai datang karena Soe terkenal sebagai penyumbang stunting tertinggi. Nah, banyak orang tahu stunting itu apa, tapi ini hari dia mau minta maaf ini beta tolong. Sebenarnya stunting itu apa? Baik, stunting itu gagal tumbuh pada seseorang. Seharusnya ketika lahir besar seseorang itu kapasitas dirinya baik tumbuh kembangnya, tulangnya, terutama otaknya itu harus optimal. Tetapi karena berbagai kondisi anak ini tidak bisa tumbuh optimal. Misalnya karena sakit, karena gangguan tidak pola makan, pola asuh dan sebagainya, sehingga tumbuhnya tidak optimal dan paling fatal berakibat pada pertumbuhan otak. Nah, pertumbuhan otak itu kalau dibilang periode emasnya itu terjadi pada 1000 hari pertama. Jadi 25% itu terbentuk otak anak itu pada masa kehamilan ibu di dalam perut ibu. Kemudian bertambah menjadi 70% pada usia sebelum hari ulang tahun kedua. Dan sisanya pada ulang tahun ke-3, ke-4, dan ke-5. Jadi sebelum 5 tahun itu terbentuk 100%. Setelah 5 tahun kapasitas otaknya tidak bertambah lagi. Tidak bertambah lagi. Hanya ada sel-sel baru menggantikan volume yang ada, tapi tidak bertambah lagi. Nah, kalau terjadi stunting, otak anak ini terbentuk ada tidak optimal, seperti memori HP. Ada yang memori kecil, ada yang memori besar. Kalau yang memori kecil paling simpan 1-2 aplikasi, sudah tidak bisa lagi, sudah full. Tapi kalau yang memori besar, aplikasi banyak masuk, dia bisa multitasking. Dan ini yang kita harapkan untuk ke depan, generasi TTS ini bebas stunting. 2045 merupakan generasi emas bagi daerah ini. Ini yang harus kita persiapkan, karena setiap tahun itu kurang lebih 10.000 anak TTS itu lahir setiap tahun. Tiap tahun 10.000. 10.000. Harus soal dingin. Jumlah penduduk yang ada, seandainya misalnya dari tahun-tahun sebelumnya 50%, artinya 5.000 anak stunting, 5.000 anak baik. Perbandingannya 50-50. Dari awal kepemimpinan Bapak tahun Konai itu 2019 90,1%, kemudian mengalami penurunan terus 48, kemudian menjadi 40,1, kemudian 35% pada tahun 2019,
2020 itu 2021 itu 30,2. 32%. Kemarin di Februari 2022 ini menurun menjadi 29,8%. 29% untuk Ya, TTS. artinya 3 dari 10 anak TTS itu stunting. 3 dari 10. 3 dari 10. Penurunan signifikan karena dari Signifikan. 50 di tahun 2019 turun sampai sisa 38. 29,8%. 29,8%. Ya. Sorry, itu salah ucap. Lanjut Bapak. Setelah mendengar Bapak pun jawabannya seperti itu, dan sekarang Bapak di Dinkes. Ya. Kira-kira kesiapan Dinkes ini seperti apa untuk mencegah stunting? Ya, untuk pencegahan stunting itu ada 2 intervensi. Satu namanya intervensi spesifik, yang kedua intervensi sensitif. Intervensi spesifik itu merupakan tugas dari dinas kesehatan, yaitu untuk penanganan pelayanan kesehatan ibu hamil, bayi balita sejak dalam kandungan dari awal, dari hulu itu, dari mulai remaja putri, persiapan pengantin dan sebagainya sampai kehamilan dan sampai anak usia 5 tahun. Itu intervensi sensitif menjadi tanggung jawab Dinas kesehatan. ya, peningkatan pelayanan kesehatan. Sedangkan intervensi yang kedua itu intervensi sensitif, spesifik dan sensitif. Spesifik itu oleh dinas kesehatan, sedangkan sensitif itu namanya konvergensi, melibatkan semua stakeholder, semua dinas terkait yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, dalam hal ini peran dinas kesehatan dan untuk sensitif dan spesifik itu, untuk spesifik hanya 30%, sedangkan peran 70% itu ada di sensitif. Artinya dari remaja putri sampai ya, maksudnya untuk dinas-dinas konvergensi itu semua stakeholder punya peran untuk berkontribusi dalam penurunan stunting di daerah ini. Jadi kita untuk di sini sudah ada tim percepatan penurunan stunting. Ada yang untuk konvergensinya dikendalikan oleh Bapeda. Ya, sedangkan untuk sekretariat percepatan penurunan stunting itu oleh BKKBN. P2KB, Dinas P2KB. Siap. Nah, untuk bulan Februari dan Agustus itu selalu dilakukan penimbangan. Operasi timbang. Jadi bulan Februari dan Agustus itu selalu kita biasa bilang bulan suci untuk petugas kesehatan. Bulan suci untuk kita semua. Maksudnya untuk bagi balita, untuk kita mengevaluasi sejauh mana keberhasilan intervensi kita setiap 6 bulan sekali. Ya, jadi dilakukan penimbangan dan pemberian vitamin A. Ya. Siap. Kita lanjut bertanya, Bro. Otomatis kan pemberian vitamin A dengan bulan penimbangan ini sasarannya adalah anak 0 sampai 5 tahun. Ya, siap, Bang. Dan setelah itu baru bisa menentukan ini anak masuk kategori stunting atau tidak. Ya. Nah, yang berhak menentukan seseorang anak masuk dalam kategori stunting itu siapa dan kategorinya seperti apa, Bang? Baik. Jadi untuk stunting ini kita melihat, kalau biasanya untuk gizi buruk, gizi baik itu dari berat badan per umur. Kalau saat ini untuk stunting penentuannya dengan menggunakan tinggi badan per umur. Jadi kita bulan Agustus ini yang biasa dilakukan itu pengukuran tinggi badan atau panjang badan dan juga berat badan. Dan penentuan stunting itu bukan langsung di lokasi, harus di entry dulu di salah satu aplikasi namanya PKBM. Dari hasil entry, jadi petugas itu hanya mengentry panjang badannya atau tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, umur berapa. Data mentalnya dari petugas.
di entry, nanti hasilnya akan muncul di aplikasi. Berarti tidak perlu kita tentukan langsung. Tidak ditentukan langsung. Jadi biasanya kategori stunting itu biasanya pendek, berat badan tidak terlalu baik, Tidak sesuai umur. dan juga tumbuh kembangnya atau intelijensinya juga kurang. Siap. Kecerdasannya tidak terlalu Seperti anak pada usia itu. ya istilahnya orang bilang lola paling lambat. Memori full. Memori full saya agak lola sedikit. Siap Bapak, beta lanjut bertanya sedikit. Tadi beta sudah omong di awal bahwa TTS ini awalnya adalah satu kabupaten penyumbang angka stunting tertinggi. Ya. Dan setelah kita lihat perkembangan dengan gerilyanya Pemda TTS untuk menurunkan angka stunting, TTS kembali lagi menjadi satu kabupaten yang penurunan angka stuntingnya itu signifikan. Ya. Yang beta mau tanya Bapak, itu strategi apa yang Bapak orang pakai sampai dia punya penurunan itu signifikan juga berbanding terbalik dengan dia punya kenaikan yang sebelumnya signifikan. Ya, jadi kita bersyukur pemerintah daerah cukup memberikan perhatian untuk penanganan stunting ini, terutama Bapak Bupati dengan kepemimpinan yang kuat ini mendorong semua pengambil keputusan yang ada di daerah ini, terutama dinas-dinas konvergensi ini untuk berperan aktif, baik yang mengurus air misalnya dinas PRKP itu, karena stunting ini penyebabnya banyak, bukan hanya asupan makanan pola asuh, tapi ketersediaan air bersih, sanitasi dan lain-lain. Akhirnya peran semua dinas konvergensi itu dimaksimalkan. Penyediaan air bersih, Bapak Bupati sendiri juga turun mengontrol di mana-mana itu. Kemudian pemberdayaan ekonomi, ada juga upaya pengembangan pertanian dari dinas pertanian, perikanan, Pengolahan pangan lokal. ya, Betul. dari PKK juga mengajarkan pengolahan makanan. Semua punya peran dioptimalkan. Betul. Nah, khusus setiap untuk TTS ini sudah dibagi. Setiap OPD punya tanggung jawab satu kecamatan ya, untuk bagaimana mulai bukan hanya stunting saja, tapi sejak kita mendata data miskin ekstrim itu, kemiskinan ekstrim, dan juga berlanjut terus untuk penanganan stunting. Sehingga pengukurannya itu setiap 6 bulan itu kita selalu mencapai target di atas 90%. Harus kita targetkan bahwa 100%. Tidak boleh satu anak pun di TTS yang tidak ditimbang di bulan Februari maupun Agustus. Jadi semua balita kita gerakkan, semua sasaran digerakkan untuk keluar pada bulan operasi timbang bulan Agustus ini. Betul, dan ini semata-mata hanya untuk TTS tercinta ya. Ini TTS tercinta, dan kita juga menggerakkan ini, ada salah satu inovasi kita namanya Gaselor, gerakan ayah sebagai Gaselor. Jadi itu bapak yang bawa anak datang timbang di posyandu. Dan selama ini mama saja, semua mama harus mama yang antar di posyandu. Ini kali Gaselor. Itu minta, kalau bisa bapak yang antar. Sebagai bukti cinta bapak terhadap anak. Itu terjadi Bapak. Ya, supaya bapak tahu bahwa ini anak saya ini tumbuhnya seperti ini. Saya harus berusaha supaya anak saya itu sehat. Jadi program dari itu Gaselor. Ayah sebagai orang yang mengantarkan anak ke posyandu, itu bapak-bapak yang baik, kalau sama. Kali ini di posyandu di bulan Agustus ini yang antar jangan mama, bapak. Kita nanti agak berat, tapi memang berat karena untuk merubah pola pikir dan kebiasaan sudah terjadi itu memang agak susah. Ya. Tapi memang kita harus mulai karena kita mulai TTS, dari TTS kita kasih contoh bahwa bapak-bapak di TTS punya perhatian untuk anak. Betul. Kita sangat setuju itu. Yang berikut kembali lagi di bulan Februari dan bulan Agustus yang ditetapkan sebagai bulan pemberian vitamin A dan
operasi penimbangan anak. Ya. Itu tuh Bapak dia punya jangka waktu apakah dari Februari sampai Agustus atau hanya khusus itu 2 Ya. bulan? Jadi khusus untuk bulan Agustus dan Februari saja. Jadi di bulan itu kita melakukan, kalau bulan-bulan lain hanya ukur berat badan saja. Tetapi di bulan Februari Agustus selain berat badan kita mengukur tinggi badan atau panjang badan. Dari situ baru kita bisa menentukan mengentry di aplikasi untuk kita tahu status anak ini masuk stunting atau tidak. Ya. Jadi untuk bulan Agustus ini kita sudah melakukan persiapan. Paling tidak ada 4 hal yang harus kita siapkan. Ada 4 hal. Ya, yang pertama alat yang terstandar. Kalau selama ini pakai dacing. Itu sekarang itu biar pakai timbang asam. betul. Yang karton. dacing yang orang ketiga. Tidak pakai lagi. Kita ke depan kita pakai alat yang terstandar namanya antropometri. Antropometri itu alat pengukuran gizi. Jadi menggunakan timbangan digital. Oh, siap. Ya, Lebih modern daripada pikul. Sudah kita zaman sekarang, kita zaman era digital, kita juga menyesuaikan Timbangan yang digital. Kalau dulu pakai timbangan dacing itu kadang-kadang harus ganjar sebenarnya gitu. Keker Bapak. Keker tersalah. Ada berat lebih kur. Siap. Jadi kita menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Kita bersyukur walaupun tidak semua posyandu memiliki alat ini, tapi di semua puskesmas sudah ada. Sehingga persiapan alat ini sudah dilakukan oleh teman-teman di puskesmas. Semua puskesmas sudah punya alat dan akan dibawa pada saat penimbangan di posyandu. Yang kedua, tenaga. Kita minta untuk bulan Februari Agustus itu dilakukan oleh petugas kesehatan. Kalau bulan lain dilakukan oleh kader posyandu. Sedangkan khusus bulan Agustus dan bulan Februari ini kita minta dilakukan oleh tenaga kesehatan, terutama petugas gizi. Nah, penyebaran petugas gizi di TTS juga tidak merata, ada yang 1, ada yang 2. Nah, kalau yang 1 atau 2 saja itu kita minta untuk melakukan on the job training, melatih teman-teman tenaga kesehatan yang lain untuk menggunakan alat ukur ini sehingga bisa memperoleh data yang valid. Kita minta untuk semua tenaga yang melakukan pengukuran harus dilatih dulu, dipastikan bisa, baru dia bisa melakukan pengukuran di lapangan. Karena mengukur ini tidak gampang, dan sampai karena terburu-buru, karena keker tersalah itu akhirnya bisa saja hasil tidak valid. Tinggi badannya malah turun dari ini. Kan tidak ada anak yang susut. Harusnya betul. Ya. Harusnya makin ke atas, sudah makin ke bawah. Bisa saja begitu terjadi. Nah, ini kedua itu kesiapan tenaga. Tenaga kita sudah siapkan, latih teman-teman untuk bisa menggunakan alat. Yang ketiga, penjadwalan. Itu jadwal posyandu. Nah, supaya jelas, H-1, H-2 itu sudah disampaikan kepada sasaran, diingatkan untuk datang pada hari H. Pada saat penimbangan itu, sehingga tidak boleh ada kesibukan lain yang mengganggu anak-anak, utamakan anak-anak. Jadi kita sosialisasi supaya H-2 atau H-3 itu sudah disampaikan kepada keluarga untuk datang lewat mimbar-mimbar gereja, lewat pengumuman dari mana saja, diinformasikan supaya masyarakat itu keluar pada saat hari H operasi timbang itu. Betul. Nah, misalnya tidak ada pun kita akan melakukan sweeping. Rumah per rumah, door to door ini. Kawan-kawan pikir dacing, tapi dacing digital. Alat sekarang namanya antropometri kit.
itu dipikul di bawah keliling Betul. untuk bisa mendapatkan sasaran. Karena memang kadang kesadaran masyarakat untuk keluar itu masih kurang. Dan hal yang keempat itu adalah penggerakan sasaran. Itu yang kita minta untuk bisa melibatkan semua stakeholder yang ada di masyarakat, termasuk bapak-bapak TNI, Polri, Linmas, semua bapak yang punya kekuatan sampai di akar rumput itu bisa menggerakkan supaya seluruh sasaran kita keluar dan bisa ditimbang pada bulan Agustus dan Februari. Dan dari Pemda sendiri, Bapak Bupati sudah mengeluarkan edaran surat pembagian sesuai dengan tugas OPD yang pada bulan yang lalu, bulan Februari lalu dibagi, jadi setiap OPD dapat satu kecamatan. Dan ini suratnya juga sudah ada sesuai kembali ya. itu. Jadi tugas OPD itu pada bulan operasi timah itu turun untuk menggerakkan sasaran. Standby di desa sasaran masing-masing. Cari sasaran untuk datang di Posyandu, dan teman-teman di kesehatan melakukan pengukuran di Posyandu. Oke, siap Bapak. Beta tertarik sekali dengan poin nomor 2 tadi tentang kesiapan. Sejauh ini Bapak, kesiapan tenaga medis di TTS untuk melaksanakan itu sejauh sudah berapa persen, dan sasaran dari anak-anak ini jumlahnya berapa di TTS? Oke. Jadi untuk kita punya teman-teman itu semua sudah kami persiapkan, baik petugas gizi, petugas promosi kesehatan untuk melakukan promosi, karena jadwal penimbangan ini dibuat oleh petugas promosi kesehatan, dan juga teman-teman nakes lain, bidan, perawat, sebagainya sudah dilatih semua, dipersiapkan untuk siap menyukseskan bulan operasi timbangan. Ya, untuk stok logistik vitamin A juga sudah siap, alat-alat untuk penimbangan juga siap, dan juga kita target itu ada dari Dinas Kesehatan Provinsi itu memberikan target itu secara diperkirakan itu sekitar 45.000 anak, tapi data kita tidak sampai 45.000 karena memang banyak yang tidak terdaftar di Posyandu juga. Ini menjadi tantangan bagi kita. Misalnya keluarga-keluarga yang tidak pernah datang di Posyandu, dia lihat ya, tapi itu diharapkan dalam bulan operasi timbang itu nanti semua bisa keluar untuk kita timbang, dan kita tentukan bisa dapat gambaran status gizinya. Semua anak-anak stunting itu harus kita prioritaskan penanganannya dengan berbagai intervensi yang ada, mulai dari level desa menggunakan dana desa, kemudian level kabupaten menggunakan anggaran-anggaran yang ada di OPD masing-masing untuk penurunan stunting, mendukung penurunan stunting. Beta mau tanya lanjutan dari tadi Pak. Beta tertarik sekali Bapak jawabannya. Kesiapan tenaga sudah arti maksimal lah. Ya. Dan sasaran juga sudah ditetapkan 45.000, tapi tidak sampai. Nah, kendalanya adalah banyak masyarakat, dan tidak banyak, tapi ada beberapa yang tidak ada kesadaran untuk membawa anak ke posyandu. Kendala terberat kira-kira untuk menjalankan ini bulan, dilihat dari pengalaman sebelumnya untuk menjalankan ini kegiatan. Iya. Kendala yang paling berat itu apa? Ini solusi yang nanti mungkin Bapak bisa pakai untuk mengatasi itu. Kendala seperti apa? Iya. Kendala paling berat itu ya tadi, masyarakat tidak keluar, kurang sadar, kurangnya kesadaran untuk membawa anak ke Posyandu. Kalau bantuan cepat, betul. Bantuan cepat, tapi kalau untuk pengukuran karena kita pusing. Dan ini Bapak Bupati juga sudah menegaskan kepada semua camat, kepala desa, semua stakeholder dan untuk berperan aktif. Dan
pengalaman kami semua stakeholder itu terlibat, berperan aktif, sehingga kita bisa mencapai paling tinggi. Kita jumlah balita di NTT ini kita paling tinggi. Kita paling 5.000 sesuai target. Tapi paling capai target itu TTS. Paling banyak tapi paling bagus juga bagus pencapaian targetnya 90,9%. Dan itu kabupaten lain di bawah semua. Padahal secara jumlah TTS terbanyak. Tapi pencapaiannya juga paling bagus. Ya. Berarti memang kita punya dukungan dari semua stakeholder itu luar biasa. Itu perlu kita apresiasi itu. Dan kita mau bilang bahwa TTS jangan hanya bosan bilang bahwa TTS ini kalau dalam segala hal, tapi salah satu bukti bahwa TTS memang targetnya sebagai penyumbang sebelumnya bukan target, sebelumnya sebagai penyumbang stunting tertinggi, kebalikan dari itu sebagai penurunan signifikan angka stunting juga tertinggi. Dan ini sudah ada data baru lah, TTS sebagai Dinkes yang dia punya target untuk penurunan angka stunting itu 45.000 orang bayi balita, tapi targetnya juga paling bagus. Ya, kita dalam beberapa momen di provinsi kita diapresiasi bahwa kita juga sekalipun punya jumlah bayi balita yang sangat banyak, paling tinggi di NTT, tapi kita punya upaya untuk penimbangan ini bisa sampai hampir 100%. Dan ini banyak inovasi yang dilakukan oleh camat. Contohnya di Kie itu dia timbang duluan orang tua, bapak mama timbang. Kalau bapak dan mama berat badannya naik dan anak turun. Nah, itu malah itu strategi. Masing-masing daerah punya strategi untuk penggerakan sesama. Tapi kita punya tadi saya bilang untuk TTS ini kita coba untuk mulai dengan ayah yang bawa ini anak keputusan sampai saat tim model bapak. Nah, memang itu inovasi dan kita harus apresiasi tinggi juga buat Dinkes karena sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan TTS sebagai daerah yang nantinya mungkin dan harus untuk terbebas dari stunting. Kita targetkan kalau secara nasional 2024 itu Presiden Jokowi minta untuk paling tinggi 14% se-Indonesia. Tapi untuk NTT Bapak Gubernur minta 10%. Dan kita berupaya. Saat ini kita di posisi 29,8%. Kita berharap di Agustus ini dia akan turun di bawah itu. Dan kalau mau dilihat tahun 2024 mungkin tinggal tiga kali penimbangan lagi. Betul, karena kan Februari dan Agustus ini Februari 2023, Agustus 2023, dan kita akan evaluasi di Februari 2024. Dan ini merupakan waktu emas, periode emas untuk kita bisa berupaya lebih keras lagi untuk penurunan stunting di Kabupaten TTS. Kita akan all out. Siap, all out, orang bilang all out. Kasih keluar tenaga semua. Dan Bapak yang bukan terakhir, tapi sudah mendekati terakhir. Harapannya Bapak ke depan seperti apa untuk kegiatan seperti ini? Maksudnya pemberian vitamin A dan penimbangan. Ya, saya berharap bahwa target kita di semua desa itu tercapai 100%. Tidak boleh ada satu anak pun di TTS ini yang tidak ditimbang di bulan ini. Kalau sampai terjadi itu sangat disayangkan karena sisa satu sudah berupaya maksimal menyampaikan lewat berbagai media informasi termasuk melalui ini. Kita berharap Bapak Ibu yang menyaksikan ini bisa menjadi informan yang baik bagi masyarakat kita bahwa ini penting. Ini harga diri TTS ditentukan ini, betul. Ditentukan dari sini dan kita harus mendukung ini. Kalau kita mau TTS ini baik, mari sukseskan bulan operasi timbang di bulan Agustus ini supaya kita melihat
ada penurunan signifikan atau tidak. Betul. Kalau tidak juga, mari kita berpikir upaya apa yang harus dilakukan nanti ke depan untuk mempercepat penurunan supaya bisa mencapai target di 2024 itu kita di bawah 10%. Itu memang tidak gampang, tetapi tidak salah untuk kita memulai dari ya, sekarang. ya. Siap. Karena mencoba tak mengapa dan mengapa Ya. mencoba. Kalau kita hanya berpikir dan tidak mencoba, kita sudah gagal. Itu gagal tumbuh. Iya, gagal Tapi bertumbuh. kalau kita mencoba sekalipun gagal, mari kita upayakan untuk mencapai yang terbaik. Betul. Gitu. Dan yang terakhir Bapak, adakah himbauan dari seorang Bapak yang menangani langsung? Ya, saya pertama tentunya saya himbau untuk seluruh tenaga kesehatan di puskesmas, di desa, tenaga kesehatan desa, seluruh tenaga kesehatan harus mempersiapkan diri, mempersiapkan segala hal teknis terkait dengan bulan operasi timbang, logistik, peralatan, tenaga, catat itu harus dipersiapkan dengan betul dan disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan baik di desa, kecamatan, kabupaten. Ini kita sudah ada suratnya, dan juga seluruh masyarakat Kabupaten TTS, mari sukseskan ini, bukan hanya kepada orang tua balita, tapi kita semua, tetangga, kerabat, saudara, mari kita gerakan ini supaya seluruh balita di TTS ini bisa diukur status gizinya pada bulan Agustus ini, karena dari sini kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa upaya penanganan stunting di TTS ini berhasil atau tidak. Dan itu saya sangat mohon kerjasama, terutama lintas sektor di desa, kecamatan, untuk mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk memajukan daerah ini lewat operasi timbang bulan Agustus pada tahun ini, supaya seluruh target kita, anak-anak balita kita, bisa ditimbang. Dan setelah dilakukan penimbangan, hasilnya nanti ada, kita akan diseminasi, kita akan sampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan dan untuk dijadikan dasar untuk intervensi. Semua intervensi itu untuk balita stunting ke depan harus menggunakan nanti data terbaru di bulan Agustus ini, sehingga intervensi kita bisa tepat sasaran. Siap. Ya. Oke. Kawan-kawan, ketika kita harus memulai, kita jangan pernah ragu untuk memulai dan mencoba tak mengapa tak mencoba. Ketika kita tidak berani untuk mengambil langkah pertama, maka langkah berikut kita pasti akan gagal. Itu saya untuk ini hari, dan beta berharap kita semua ada kerjasama, mulai dari anak-anak, orang tua, muda, tua, kecil besar, bapak mama, bapak saudara semua yang ada di Soe, kita sama-sama sebagai pemberi informasi dan untuk TTS yang semakin baik dan terbebas dari stunting. Itu saya untuk ini hari, dan salam Bapak. Salam, Terima kasih. Salam memberkati. Ya.